Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Selamat pagi Angel, selamat hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu ini digunakan masyarakat ataupun kita untuk olahraga. Habis ini kita olahraga. Tapi ngomong-ngomong olahraga, ada informasi menarik. Apa itu? Kita udah kedatangan pelatih timnas baru timnas ya. Indonesia. Nanti akan ada informasinya yang lebih lengkap lagi. Tadi sudah ada, nanti akan ada lanjut. Bersama juga informasi-informasi menarik lain dari dalam dan luar negeri bersama kami. Saya Angel Dea Pagam. Dan saya Mega Latu. Inilah Lintas Anyus Pagi akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pertama, tak bisa menunjukkan surat kendaraan saat ada razia. Seorang warga membakar sepeda motornya. Kobaran api yang membakar sepeda motor itu memancing perhatian warga yang melintas. Sepeda motor ini dibakar pemiliknya di depan Masjid Agung Pasaman Barat. Pemilik motor nekat membakar motornya hanya karena takut ditilang polisi. Pemilik motor panik dan membakar sepeda motornya karena emosi saat diminta menunjukkan kelengkapan surat saat razia. Maaf juga memang video udah viral kan. Intinya aku yang salah, bukan pihak kepolisian kan. Oke. Tak ada aturannya, aku minta maaf kan. Ya intinya salahnya aku sendiri kan. Gitu. Aku minta maaf kepada pihak kepolisian kan. Saya minta maaf. Selain memeriksa kelengkapan surat kendaraan, razia juga ditujukan untuk sepeda motor yang menggunakan knalpot brong, pengendara yang tidak menggunakan helm, dan juga sepeda motor yang tidak memiliki lampu. Karena emosi, ya pada saat diperiksa dan pengakuan dari yang bersangkutan, karena kendaraan ini tidak lengkap surat-surat, dan yang bersangkutan mengaku kendaraan dibeli di tempat jual rongsokan. Yang bersangkutan memang jelas melakukan kesalahan, yaitu membawa kendaraan yang tidak sesuai dan tidak lengkap surat-surat kendaraan. Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Pasaman Barat, pemilik sepeda motor bersama adiknya melanjutkan perjalanan menuju Sibolga. Perjalanan ke Sibolga difasilitasi polisi karena motor yang ditumpanginya sudah ludes terbakar api. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ari Yohanes Ayus melaporkan. Takut dihakimi usai aksinya membobol sebuah sepeda motor dipergoki warga, seorang pelaku curanmor nekat bersembunyi di dalam kamar mandi rumah warga di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku yang sempat mengunci diri di kamar mandi memancing emosi warga untuk masuk ke dalam rumah. Pria pelaku curanmor ini berlari kencang di sebuah gang sempit permukiman padat penduduk Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dikejar warga. Karena takut tertangkap, pelaku kemudian masuk ke sebuah rumah dan bersembunyi dalam kamar mandi. Meski sejumlah warga sempat terkecoh, namun aksi pelaku diketahui sejumlah mak-mak yang tengah nongkrong di samping rumah. Emosi warga sempat tak terbendung lantaran pelaku yang mengunci diri di kamar mandi. Sebelumnya aksi pelaku dipergoki korban saat membobol sepeda motor miliknya yang terparkir di dalam gang. Hingga akhirnya pelaku kabur dan masuk ke dalam rumah warga. Selain itu, pelaku membuang barang bukti kunci letter T, magnet, dan alat tambahan lain dalam rumah. Masih yang belum nyambung gitu. Terus akhirnya ya udah coba deh lu cek ke dalam gitu. Diketok sama dia, siapa di dalam gitu kan. Tapi nggak ada suara sautannya, ada cuma air serok gitu. Saya pikir dia nggak nyautin, kan berarti bukan tukang teknisi wifi nih ya, karena saya kenal suaranya dia nggak nyautin, berarti dia nih, ya udah. Mencegah aksi main hakim sendiri, pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar rekonstruksi penembakan yang dilakukan 3 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang menewaskan IA, seorang pemilik rental mobil. 36 adegan dalam kejadian diperagakan oleh ketiga pelaku dan menghadirkan 7 orang saksi di dalam rekonstruksi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasus penembakan yang menewaskan IA, pemilik rental mobil di rest area 45 Tol Tangerang Merak, direka ulang langsung di lokasi kejadian oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut.
Rekonstruksi dilakukan langsung oleh 3 pelaku yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut, yaitu Sertu AA, Sertu RH, serta Kepala Klasi BA. Serta menghadirkan sebanyak 7 orang saksi, diantaranya adalah anak korban. Sebanyak 36 adegan diperagakan oleh ketiga oknum anggota TNI AL yang terlibat dalam kejadian penembakan. Reka adegan dimulai dari peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang, dan berlanjut hingga peristiwa res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Meskipun ada beberapa adegan yang berbeda, seperti penodongan di Saketi terjadi 1 kali, namun di reka adegan terdapat 2 kali penodongan. Selain itu, tidak ada pengeroyokan di lokasi kejadian kepada para pelaku, dan terbukti tidak terdapat adegan pengeroyokan dalam reka ulang. Bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Ya, kita ikuti saja proses selanjutnya begitu. Terima kasih ya. Soal pengeroyokan itu gimana Mas, dari pihak TNI ini gimana tadi Mas? Itu ada katanya pengeroyokan, tapi dari Mas ada? Tidak ada itu, tidak ada pengeroyokan. Kini pihak keluarga menyerahkan dan percaya sepenuhnya kepada TNI Polri akan transparan dalam penanganan perkara ini. Dari Kabupaten Tangerang, Steven Patinama, Rama Romadona, Anius melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak berhasil gagalkan aksi curanmor di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku sempat mencoba membawa kabur motor incarannya, namun aksinya gagal usai diteriaki dan dikejar emak-emak pemilik motor. Inilah rekaman CCTV saat 2 pelaku curanmor beraksi di Jalan Asam, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pelaku menggunakan motor menunggu rekannya yang tengah mendorong kabur motor curian dalam kondisi mati mesin. Usai 50 meter mendorong, aksi pelaku dipergoki pemiliknya yang melintas. Korban seorang emak-emak ini langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga. Merasa terancam, pelaku langsung membuang motor curian dan melarikan diri. Diketahui motor memang biasa terparkir di depan rumah dan tak khawatir karena dalam kondisi rusak. Motor sudah 2 kali menjadi incaran maling, namun tak berhasil digasak karena selalu kepergok sang emak. Pas di pengkolan sana, kok ada orang yang bawa, aku tegur, kata dia mau isi bensin. Langsung aku putar balik, udah jauh. Langsung aku teriakin aja, udah nggak ada orang, sendirian di sana. Sang emak berharap pihak polisian sektor Kebun Jeruk rutin berpatroli karena lokasi ini selalu sepi dan rawan aksi curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ayus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, kebakaran hebat meludeskan gedung 2 lantai di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, diduga sumber api berasal dari salah satu ruangan gedung yang ada di bagian belakang kantor. Kobaran api dengan cepat membesar dan meleduskan gedung kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan di Jalan Anggrek, Kecamatan Panakukang. Bahkan bangunan aula dan beberapa bangunan yang berada di lantai 2 juga dilalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang semakin membesar lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar. Api padam 2 jam kemudian. Diduga sumber api berasal dari salah satu ruangan gedung yang ada di bagian belakang kantor. Bahkan saat api muncul sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Polisi dibantu tim Inafis juga masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Setelah proses pemadaman oleh Dinas Damkar Kota Makassar, kemudian telah dilaksanakan proses pendinginan, rencana kami dari Polsek Panakukang akan melakukan pemasangan polis lain. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian total mencapai miliaran rupiah. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar dingin dan lumpur menerjang Desa Nawakote NTT. Banjir juga membawa serta material erupsi Gunung Lewotobi berupa batu dan kayu. Hujan deras yang mengguyur di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki menyebabkan banjir lahar dingin. Kiriman banjir lumpur ini melanda Dusun Duang, Desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir lumpur yang berasal dari puncak Gunung Api Lewotobi laki-laki menerjang wilayah ini. Sebagian besar rumah warga dan lahan pertanian terendam lumpur tebal. Pohon-pohon pun tumbang. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini karena masyarakat telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga hanya kembali ke rumah untuk memberi makan ternak dan mengurus kebun agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi pendidikan anak-anak.
Warga berharap pemerintah membantu pemulihan lahan pertanian dan penyediaan bantuan untuk kebutuhan dasar. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, Ayus melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah kota Purwokerto, Banyumas hingga dini hari membuat sejumlah titik di wilayah tersebut banjir. Selain puluhan rumah dan kendaraan terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter, sejumlah pohon besar juga tumbang. Banjir terjadi di sejumlah titik di wilayah kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat sore hingga menjelang malam hari. Beberapa ruas jalan di Purwokerto terendam banjir hingga kendaraan roda 4 tidak bisa bergerak. Sejumlah pohon berusia tua juga tumbang. Petugas langsung melakukan evakuasi pohon tumbang yang cukup besar. Terparah banjir terjadi di perumahan Karangpucung, Permai, Purwokerto Selatan. Lebih dari 25 rumah warga terendam banjir, bahkan ketinggian air dalam rumah mencapai 30 hingga 50 cm. Sedangkan jalan-jalan dan lingkungan mencapai 1 meter. Banjir terjadi secara tiba-tiba saja saat hujan deras tengah berlangsung. Meski rumah tergenang, mayoritas warga belum memutuskan untuk mengungsi, memilih untuk menunggu air surut. Terendam tadi saya estimasi sekitar 20-an, 25 itu terendam. Hari ini paling ekstrim dari yang terakhir kemarin. Drainase yang buruk hingga meluapnya sungai setempat juga menjadi pemicu banjir besar terjadi di kawasan tersebut. Meski banjir kerap terjadi di musim penghujan, namun kali ini lebih parah dan berdampak luas. Warga berharap pemerintah dapat membantu permasalahan banjir yang mengganggu aktivitas warga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saludin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut misterius membentang sepanjang 30 km lebih di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Keberadaan pagar laut ini diduga mengganggu kegiatan nelayan yang berada di 16 desa yang dilewati pagar laut ini. Ya pemirsa, saat ini kami sedang berada di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, di mana ini merupakan salah satu titik membentangnya pagar laut yang akhir-akhir ini menjadi pertanyaan publik. Karena pagar laut sepanjang 30 km lebih ini masih belum diketahui siapa yang memasang ataupun memiliki pagar laut tersebut. Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten juga menyebut bahwa pagar laut ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dan membentang sejauh 30,16 km di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang. Kemudian terbaru juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sudah memerintahkan untuk penyegelan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Pagar laut ini disegel karena menurut dari KKP sendiri ini tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang seharusnya dimiliki untuk membangun bangunan di atas perairan Kabupaten Tangerang ini. Sebelumnya diberitahukan juga bahwa pagar laut ini membentang sepanjang 6 kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Tangerang, sehingga ini juga mengganggu dari kegiatan nelayan sebanyak 3.000 nelayan di Kabupaten Tangerang yang ingin melaut. Ini juga menjadi harapan dari masyarakat untuk pemerintah segera menyelesaikan masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang saat ini. Dari Kabupaten Tangerang, Hamzah Hasibuan, Jaka Samsara, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru bertemu di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Jepang berkomitmen membantu Indonesia di sejumlah bidang, termasuk program makan bergizi gratis. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru di Istana Bogor berlangsung hangat Sabtu siang. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan bilateral, mulai dari isu regional hingga geopolitik dunia. Pertemuan ini diharapkan memperkuat komitmen kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta sektor energi. Bahkan Jepang juga akan membantu Presiden Prabowo terkait program makan bergizi gratis. Terutama di bidang hilirisasi, dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan
lain sebagainya. Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya. インドネシアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発支援を行う協力パッケージを実施してまいります。 Pertemuan ini sekaligus mempererat jalinan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Dari Bogor, Jawa Barat, Haya Nufus, Dias Triawan, iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 17 orang warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian dari sebuah klinik bedah kecantikan di kawasan Pluit Timur, Jakarta Utara. Klinik ini diketahui telah beroperasi sejak November 2024 lalu. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 17 warga negara asing asal Vietnam yang bekerja di sebuah klinik bedah plastik di kawasan Pluit Timur, Jakarta Utara. Diketahui dari pelaku 15 orang diantaranya menggunakan visa on arrival dan 2 orang lainnya menggunakan izin tinggal terbatas investor. Klinik tersebut telah beroperasi sejak November 2024 dengan harga layanan medis yang bervariasi, mulai dari 7 juta hingga 50 juta rupiah per tindakan. Akibat perbuatannya, para pelaku yang bekerja sebagai dokter, suster, dan konsultan asing terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kronologis pengungkapan berawal dari informasi dari masyarakat seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian petugas masuk dan diamankan. Ternyata pada saat masuk memang benar di dalam sedang ada kegiatan operasi kegiatan medis lah. Pemirsa, Pesta Rakyat Kemenangan Pram Rano digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta. Ya, ribuan warga hadir menyambut gubernur dan wakil gubernur terpilih Pram Dul. Pesta Rakyat di Taman Lapangan Banteng, Jakarta digelar menyambut terpilihnya Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul sebagai pemimpin Jakarta. Pesta Rakyat dihadiri 1.500 masyarakat dari berbagai wilayah di Jakarta hingga pukul 21 malam. Puluhan UMKM juga hadir menjajakan aneka makanan dan minuman. Gubernur terpilih Jakarta periode 2005 hingga 2029 menghadiri Pesta Rakyat bersama sahabat Pram. Pramono pun menyampaikan komitmennya melanjutkan program dari gubernur sebelumnya. Pertama yang menyangkut penyelesaian Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, dan sebagainya. Itu yang menjadi prioritas di awal, termasuk penyelesaian Kampung Bayam. Karena saya betul-betul ingin Kampung Bayam segera bisa diselesaikan. Tanah merah yang sudah baik, kita lebih perbaiki lagi. Acara ini juga dimeriahkan dengan pentas Betawi dan hiburan dari para artis top ibu kota. Pemirsa, wanita muda diduga menjadi korban malpraktik pembedahan yang dilakukan seorang dokter di salah satu rumah sakit di Kedoya, Jakarta Barat. Akibat peristiwa tersebut, korban tidak dapat memiliki keturunan. Kasus dugaan malapraktek diduga terjadi di salah satu rumah sakit di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Seorang wanita diduga mengalami kesalahan pembedahan hingga berujung tidak dapat memiliki keturunan. Korban pun melaporkan seorang dokter di rumah sakit tersebut ke Polda Metro Jaya terkait kasus malapraktek yang mengakibatkan dirinya tidak bisa hamil secara alami. Pada saat operasi pertama yang diduga malapraktek, sebelumnya korban juga meminta second opinion di salah satu rumah sakit di Jakarta. Hasilnya mengatakan operasi itu salpingektomi, pengangkatan tuba sebelah yang kehamilan ektopik itu di sebelah kiri, tapi ternyata diangkat adalah yang di sebelah kanan. Nah, akibat perbuatan si dokter ini, saat ini pasien itu mengalami cacat. Sebelumnya korban menjalani pembedahan pengangkatan saluran tuba saat korban sedang mengandung anak pertama. Namun usai menjalani operasi, korban merasakan sakit di bagian perut sebelah kiri.
Terkait insiden tersebut, korban juga telah melapor ke pihak KPAI. Di tuba sebelah kiri itu tuh masih ada janin aku. Di saat itu aku langsung histeris ya, langsung tanya, jadi yang selama ini di operasi itu apa? Prosedur apa yang sudah dilakukan dokter GC itu ke aku di operasi pertama kayak gitu. Di saat itu ya, memang sih sudah pendarahannya benar-benar banyak gitu, jadi memang harus langsung operasi gitu. Kita akan panggil ahli kesehatan, dokter dalam hal ini untuk melakukan telaah ya, dan sebelum melakukan telaah kami akan memanggil ya rumah sakit tersebut gitu ya, untuk melakukan klarifikasi terkait apakah dugaan malpraktik tersebut terjadi atau tidak, dan mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dalam waktu cepat gitu. Selanjutnya, korban pun berencana akan melanjutkan laporan pada Majelis Disiplin Profesi atau MDP. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rela antri saling berdesakan satu bagian makanan gratis yang digelar oleh Solidaritas Nelayan. Ratusan warga dari berbagai usia ini antusias mendapatkan makanan dengan menu khusus ikan laut. Ratusan warga antusias menyantap makan bergizi gratis di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah. Meski harus berdesakan, warga rela antri demi mendapat satu porsi makan siang. Lebih dari 500 warga dari berbagai usia rela antri dan berdesakan untuk mendapatkan makan siang bergizi gratis. Bahkan sejumlah balita di bawah orang tuanya mengantri demi makan siang gratis ini. Menu makan siang gratis ini khusus menyajikan menu lauk pauk berupa aneka hasil laut dan digelar secara prasmanan sehingga warga bebas mengambil menu laut seperti ikan, cumi-cumi, serta bakso berbahan ikan. Susu segar sebagai pelengkap program makan bergizi gratis di Cilacap juga tersedia. Program makan gratis dengan menu olahan ikan laut disediakan dan diolah oleh para nelayan Cilacap. Tadi makan lauknya apa? Ikan. Ikan juga. Banyak berebut dengan lainnya juga ya. Antri tadi. Tentunya kita mengenalkan dengan hasil laut untuk meningkatkan perekonomiannya, sejahterakan nelayan Cilacap. Dengan menggait para nelayan dalam pelaksanaan program ini sebagai upaya untuk mendorong program masyarakat gemar makan ikan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah sekolah negeri di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat memungut iuran makan siang untuk guru dan pegawai sekolah serta pembelian pendingin ruangan. Ya, 387 orang tua siswa diminta bayaran 2,6 juta rupiah. Orang tua siswa SMA Negeri 2 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ini keberatan dengan iuran senilai Rp2.600.000 yang diminta pihak sekolah. Uang jutaan rupiah tersebut dibebankan ke orang tua siswa untuk biaya makan siang guru dan pegawai sekolah, serta pembelian mesin pendingin ruangan, serta penambahan daya listrik. Dibebani untuk memberikan makan siang gratis kepada guru-guru di SMA 2 Negeri Cilengsi ini. Ketika orang tua protes, akhirnya diturunkan jadi Rp2.650.000 per orang tua siswa. Di dalamnya termasuk makan siang gratis itu. Dan ketika orang tua tidak mau membayar, ketua komite mengancam kami sebagai orang tua, nanti kartu ujian tidak akan diberikan. Sementara itu, Komite Sekolah SMA Negeri 2 Cilengsi mengklarifikasi terkait rencana sumbangan tersebut. Program yang diusulkan sekolah adalah program atau kegiatan yang anggarannya tidak tersedia baik dalam anggaran BOS maupun BOPD. Sebanyak 46 unit menjadi 23 unit untuk kebutuhan 23 ruang kelas. Masing-masing AC seharga Rp8 juta, termasuk biaya instalasi dan aksesoris. Sebelumnya, dugaan pungutan liar untuk makan siang gratis guru di SMA Negeri 2 Cilengsi ini viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyata, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasca libur Natal dan Tahun Baru, harga sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Barat masih fluktuatif. Seperti harga cabai rawit merah yang mengalami kenaikan, sementara telur alami penurunan harga. Pasca libur Natal dan juga Tahun Baru, beberapa pantauan harga sembako di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat ini ada beberapa yang mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan. Untuk kenaikan yang paling tinggi di harga sembako di Pasar Palmerah ini terdapat di cabai rawit merah, di mana yang semulanya di harga 108.000 per kilogramnya menukik hingga di angka 120.000 per kilogramnya. Kemudian selain ada kenaikan dan juga harga yang stabil, ada juga harga sembako yang mengalami penurunan. Dan untuk mengetahui penurunan di harga sembako tersebut, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang telur di Pasar Palmerah, Jakarta Barat ini. Selamat pagi, Mas. Dengan Mas siapa? Azam. Mas Azam, ini kan untuk telur ini katanya ada penurunan. Boleh dikasih tahu dari angka berapa ke berapa? Ya, boleh. Terakhir sih harga telur 31.000 pas setelah Tahun Baru itu. Terus sekarang mulai turun di angka 28.000 per kilonya. Mungkin daya beli masyarakat yang menurun, jadi harga ikut turun. Oke, terima kasih banyak Mas Azam atas waktunya. Dan memang dari pembeli dan juga pedagang mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali harga sembako agar tetap stabil dan juga mengalami penurunan. Dari Jakarta, Nora Syafiqah, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa dan juga Angel, ada informasi menarik ini soal wisata, bisa berlibur ini ke sini. Jadi apa itu, Maggie? Iya, jadi objek wisata yang menyuguhkan beragam wahana unik ini dengan latar danau dan gunung serta area pesawahan dilengkapi dengan beragam aktivitas tersedia di kawasan Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi. Ya, menarik ya, di objek wisata ini menjadi alternatif untuk mengisi waktu liburan. Penasaran seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya. Mengisi waktu libur bareng keluarga, objek wisata yang menyuguhkan glamour camping atau glamping memang menjadi pilihan tepat. Seperti objek wisata yang berlokasi di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat ini. Objek wisata ini menyuguhkan pemandangan alam danau, gunung, serta area pesawahan. Selain itu, suhu udara yang sejuk membuat pengunjung betah untuk berlama-lama, menghabiskan waktu liburan bersama kerabat ataupun keluarga tercinta. Beragam fasilitas lengkap tersedia, mulai area glamping yang didesain dengan unik dan apik. Fasilitas lainnya terdapat restoran dengan tempat makan dengan berbagai pilihan lokasi. Wisata glamping ini pun banyak diminati setiap memasuki waktu libur atau akhir pekan. Enak banget, nyaman, cozy, terus hawanya ini luar biasa, adem banget. Dan yang pasti anginnya sejuk. Dan yang pasti apa? Makanannya top. Itu dari berbagai daerah, ya, termasuk luar kota Bandung pun ada, dari Bekasi, Kerawang, dari Garut, Tasik juga penasaran ingin lihat seperti apa keindahan teras Ciseban, keindahan Cimahi yang memang hanya satu-satunya di Cimahi. Dengan tiket masuk Rp5.000 per orang, pengunjung bisa menikmati beragam wahana wisata yang memanjakan mata. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, aksi siswa sekolah di Jember naik rakit bambu yang ditopang manusia untuk menyeberang sungai menuju sekolah viral. Aksi ekstrim ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan di sungai tersebut hancur setelah diterjang banjir. Inilah video viral memperlihatkan anak-anak sekolah di desa Sanerjo dan Mulyorejo menyeberangi sungai menggunakan rakit bambu yang ditopang beberapa orang di bawahnya. Rakit yang terbuat dari bambu itu diangkat beberapa orang menyeberang sungai Sanerjo, sementara di atas rakit anak-anak sekolah dibawa menuju seberang. Tak hanya anak-anak sekolah, kendaraan roda 2 juga menyeberang sungai gunakan rakit manusia. Menggunakan rakit merupakan salah satu cara agar akses kedua desa tersebut dapat dilalui. Aksi ekstrim ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan di sungai tersebut hancur setelah diterjang banjir. Banjirnya itu sehari satu malam,
ketinggian level itu di bendungan sekitar 145. Sehingga jembatan itu Kini warga mulai gotong royong membuat jembatan darurat agar akses dua desa tersebut kembali berjalan normal. Jembatan yang hancur tersebut berada di kawasan TNMB dan Perhutani, di mana di kawasan tersebut ada pemukiman warga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup lintas sains pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama Aulina Iyasya. Saya Megalatu. Dan saya Angelika Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.